Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari surat yang di juz 28, surat apa namanya? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Dia masuk dalam golongan mufassal. Di mufassal apa ini? Tiwalil mufassal. Apa maknanya tiwalil mufassal? Surat-surat yang panjang. Surat-surat yang panjang ini diawali dari surat apa? Qaf sampai An-Naba, masuk di dalamnya ini. Kemudian di surat Al-Mujadilah ini, orang yang menggugat. Bagaimana kisah ceritanya? Siapa yang menggugat? Laki-laki, perempuan? Kenapa dia menggugat? Karena dia bukan di zahir, di zihar. Kalau zahir dinampakkan, yang benar di kasroh, soknya di zihar. Apa itu zihar? Tidak, zihar. Apa itu zihar? Engkau bagaikan punggung. Apa maksudnya itu? Artinya saya tidak boleh menggaulimu sebagaimana saya menggauli ibuku. Kalau ada orang laki-laki karena marah sekali, dia bilang begitu kepada istrinya, apa hukumannya? Pertama, ada berapa hukumannya? Yang pertama, membebaskan budak. Ditutup bukunya. Kita mau lihat sampai di mana masuk ke otak, ke hati. Al ilmu fis sudur, laisa fis sudur. Ya. Yang pertama, membebaskan budak. Hukum perbudakan ada sampai hari kiamat atau ada? Dia sampai ada hari kiamat. Ada fatwa beberapa tahun yang lalu ribut di YouTube yang mengatakan perbudakan itu sudah tidak ada. Jawabannya masih ada. Perbudakan hukumnya namanya hukum muhkam dalam Al-Quran. Muhkam itu misalnya bahwasanya hanya Allah yang disembah, Muhammad adalah Rasul, kitab yang terakhir adalah Al-Quran, bahwasanya riba itu haram, zina itu haram, menikah itu disyaratkan. Itu hukum-hukum muhkam namanya. Ini semuanya ini termasuk ini. Hukum diyar, hukum muhkam. Hukum perbudakan, hukum muhkam. Hukum warisan, hukum muhkam. Itu semuanya itu berlaku sampai hari kiamat. Tidak ada yang menghapusnya. Ya, apapun keadaannya. Kalau memang suatu negara tidak melakukan, seperti misalnya ada suatu negara tidak melakukan hukum misalnya cambuk. Bagi yang berzina kalau laki-laki belum menikah dicambuk. Misalnya di Indonesia belum ada. Ada tapi sebagian saja, sebagian kecil seperti di Aceh. Kalau di Aceh ini berlaku. Yang berzina yang belum menikah dicambuk 80 kali cambukan. Itu berlaku di Aceh. Di Aceh kalau ada orang yang bukan suami istri berboncengan naik motor, maka dia ditilang. Di sana ada polisi syariah namanya. Kalau di Aceh, ya, dia ditilang, kemudian dikasih apa? Dikasih pakaikan kudung. Kalau dia tidak pakai kudung, kemudian dikasih menikah. Ya, dipanggil orang tuanya, tidak boleh dibebaskan kalau dia tidak dipanggil orang tuanya. Kalau sudah dipanggil orang tuanya, dinikahkan. Kalau tidak dinikahkan, ya bisa dihukum, ya dipermalukan. Tapi kalau didapati berzina, ya, apalagi kalau sampai hamil, maka itu dihukum sebagaimana hukum syariat. Itu di Aceh berlaku sampai sekarang. Nah, tapi kalau tidak berlaku di suatu negara, maka bukan berarti hukumnya tidak berlaku dalam Al-Quran. Tetap berlaku. Nah, ini sama dengan zihar. Kalau ada orang menziar, maka wajib memerdekakan budak. Dan perbudakan itu ada hingga hari kiamat. Kalau dia tidak mampu memerdekakan budak karena membeli orang itu mahal. Seperti Bilal dimerdekakan, itu mahal. Ya, beli orang, kau kira murah beli orang? Mahal. Ya, kecuali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memang dijual murah, sebenarnya dia tidak mau dijual. Tapi karena saudaranya takut kalau Nabi Yusuf pulang ke bapaknya, akhirnya dia dijual dengan jual yang murah.
Yang jelas saudaranya ini bebas dari apa? Laporan bahwa Nabi Yusuf ini sudah apa? Dibuang ke sumur, sudah disiksa, sudah hampir dibunuh sama saudara-saudaranya. Akhirnya dia dijual dengan harga yang murah. Kemudian dibawalah dia jadi budaklah dia, kemudian dibawa ke Mesir. Setelah itu di Mesir jadi budak, dijual. Tapi dijual sama orang muslim ini dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Karena Nabi Yusuf memiliki keutamaan. Keutamaannya cerdas dalam berbicara. Keutamaannya tampan. Ya, tampan sampai orang berani beli sampai 200 ini, 200 ini, 3000 ini, 3000 sampai orang sayembara. Ada yang mau beli 1000, ada yang mau beli 2000, ada yang mau beli 3000, ada yang mau beli 5000. Harga yang paling tinggi itulah tadi suaminya siapa? Sulaikha, yang dikenal dengan Sulaikha. Nah, itulah yang beli Nabi Yusuf. Ya, harganya sangat mahal. Mata uang Mesir. Cuma saya lupa namanya apa mata uang dari mata uang tersebut. Ini ya, dia harus memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak berturut-turut maka batal. Ulang lagi 1. Misalnya di hari 50, ya, qadarullah ada acara akikah, dipanggil ki. Cina sekali kambing. Nah, batalkan, maka diulang lagi 1. Harus 2 bulan berturut-turut. Kecuali kalau udzur syar'i. Misalnya ditabrak jika pingsangi atau apa, intinya kalau memang dia tidak bisa berpuasa, maka itu diperselisihkan oleh para ulama apakah dia mengulang atau dia dimaafkan. Ya, ada yang mengatakan mengulang, ada yang mengatakan tidak, dimaafkan. Dan lebih khusus kalau bisa membahayakan dirinya. Kemudian kalau dia tidak mampu, memberi makan apa? 60 orang miskin. Ini namanya hukum apa? Jihad. Ini kemudian juga kita bisa memberikan pelajaran di surah Al-Mujadalah ini bahwa Allah Maha melihat kita. Allah Maha menguasai kita. Allah Maha mengikuti kita. Allah mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan. Bahkan kalau manusia tidak dengar, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar. Kemudian kita lanjutkan ayat, ya. Qala ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit, seluruh langit. Coba lihat itu langit, samawat. Jama' atau mufrad? Jama'. Jadi Allah mengetahui semua yang di langit. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Bahkan di atasnya lagi. Allah Maha mengetahui semua apa yang terjadi di langit-langit. Ya, dari malaikat yang berterbangan, malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang membagi rezeki, malaikat, pokoknya semua kejadian di langit Allah tahu. Ya, bayangkan di setiap para malaikat, ya, itu keluar setelah mandinya malaikat Jibril, hembusan dari apa? Percikan airnya menjadi malaikat-malaikat. Kemudian malaikat itu sholat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Ya, sejajar dengan Ka'bah, tempat sholatnya para malaikat. Yang setiap harinya masuk ke dalam hal tersebut 70.000 malaikat. Dan ketika masuk tidak ada lagi keluar. Masuk terus 70.000 malaikat, 70 terus. Betapa sibuknya. Tapi Allah mengetahui berapa jumlahnya yang masuk. Melalui lisan nabinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwa yang masuk 70.000 malaikat. Siapa yang bisa hitung kira-kira kalau 70.000 yang masuk? Ya. Dan seluruhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian kata Allah, "Wa ma fil ard," dan apa yang ada di bumi. Allah tahu berapa cacing yang keluar, berapa balita yang keluar, apa-apa yang keluar, berapa emas, berapa batu bara, apa saja yang keluar dari bumi. Berapa biji, berapa pohon, berapa, semuanya yang ada di bumi Allah tahu. Bayangkan, tidak ada yang luput dari Allah. Bagaimana maha luasnya penglihatan Allah.
pengetahuan Allah, ilmu Allah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan ilmu Allah dengan ilmu makhluknya, seandainya mau dibandingkan, coba kalian masukkan tangan kalian di laut, kemudian kalian melihat apa yang ikut pada kalian, dan yang tertinggal itulah ilmu Allah. Ya, makanya di ayat lain di surah Al-Kahfi, siapa yang bisa datangkan dalilnya bahwasanya ilmu Allah luas? Di surah Al-Kahfi, Al-Hubbaz, mana para penghafal ini? Apa kata Allah tentang bahwasanya laukanan midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya pohon-pohon itu dijadikan pulpen, laut dijadikan tinta, didatangkan yang semisal dengan itu, maka itu tidak bisa menghabiskan kalimat-kalimat Allah. Bayangkan ya bagaimana luasnya ilmu Allah. Kemudian Allah kabarkan, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Dan tidaklah ada orang yang berbisik-bisik, 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang menjadi keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhun. Dan tidaklah 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang menjadi keenamnya. Wala adna min dzalik. Dan tidak lebih sedikit dari itu. Maksudnya sedikit dari apa? Dari 3. 2 orang, 1 orang berbisik-bisik, ya. Wala aktsaru illa huwa ma'ahum aina ma kana. Tidak lebih banyak dari itu. Lebih banyak artinya di atas daripada 6. Kayak kita ini berbisik-bisik lebih dari 6 orang kecuali Allah yang bersamanya. Tsumma yunabbi'um bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian ya 2 orang ini berdiri. 2 orang yang belajar berdiri. Berdiri kayak berdua. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Kemudian Allah akan mengabarkan kepadanya bima amilu yaumal qiyamah, terhadap apa yang mereka lakukan di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah kabarkan, di sini pelajaran bisa dipetik bahwasanya tidaklah 2 orang atau 3 orang atau lebih sedikit dari itu, atau 4 atau 5 atau 6 atau lebih banyak dari itu kecuali Allah bersamanya. Jadi jangan menganggap kita dalam kesendirian, tidak. Jangan menganggap kita berdua ceritai, ya. Kemudian apa? Tidak ada yang mendengar kita. Jangan. Makanya Allah kabarkan di sini tentang orang Yahudi. Ketika bercerita berdua yang dia ceritai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kabarkan. Apa kata Allah? Alam taro ilal ladzina nu'anin najwa. Tidakkah kalian melihat, kata Allah, terhadap orang-orang yang melarang anin najwa, thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Yang di mana mereka, ya, apakah tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu. Sudah dilarang jangan berbicara rahasia, tapi orang Yahudi ini tetap berbicara rahasia. Bagaimana ingin membuat makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ingin menjadi apa? Pemberi kabar berita antara satu muslim dengan muslim yang lain, sehingga apa? Terjadi permusuhan. Ya. Apa kata Allah? Mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan, ya, ini kata Allah, wa idza ja'uka, dan apabila mereka datang kepadamu ya Muhammad. Siapa tadi ini yang datang? Orang-orang Yahudi. Hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Mereka memberi salam. Jadi ini orang Yahudi kalau di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik. Nampak kebaikannya.
Tapi kalau di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritai Nabi. Mereka membuat makar untuk Nabi. Mereka membuat bagaimana perselisihan di tengah kaum muslimin terjadi. Seperti sekarang di Palestina. Ya, ketika Pak Jokowi datang ke sana, apa yang terjadi? Orang-orang Israel menyambut Pak Jokowi. Memberikan silakan buat rumah sakit saja di Palestina. Silakan kasih masuk kapal. Silakan kasih masuk tentara. Silakan kasih masuk para dokter. Sudah sampai di sana, mereka di belakang layar membuat makar. Ternyata mereka mau mengirim lagi pasukan. Akhirnya pasukan kita berperang juga dengan pasukan mereka. Dibom di sana sini. Rumah sakit yang sudah dibuat apa jadinya? Hancur. Ya, makanan yang sudah dikumpulkan, uang yang sudah dikumpulkan di Indonesia, di berbagai negara, ya, tempat makanannya, gudang makanannya itu dibom oleh mereka. Itulah sifat orang Yahudi. Jadi kalau hari ini itu yang dia lakukan, jangan, tidak usah kayak sesuatu bilang hal baru, tidak. Kepada Nabi saja begitu mereka. Makanya mereka itu kenapa diusir di Madinah? Dahulu orang-orang Yahudi itu mereka tinggal di Madinah. Dahulu tinggal di Madinah. Akan tetapi mereka pernah terjadi ada seorang wanita yang dilecehkan. Jadi ada wanita muslimah jalan-jalan ke pasar orang Yahudi. Kemudian dilecehkan, mau dibuka cadarnya sama orang Yahudi. Akhirnya dilihat oleh seorang muslim. Akhirnya dicegah orang Yahudi ini. Dilarang. Tidak boleh dilecehkan kehormatan seorang wanita muslimah. Akhirnya orang Yahudi ini melawan. Ketika seorang muslim ini menjaga kehormatan wanita muslimah ini karena ingin dibuka cadarnya, diganggu dirinya, seorang muslim ini akhirnya berkelahi dengan seorang Yahudi ini. Akhirnya seorang Yahudi ini ingin membunuh laki-laki yang muslim ini. Karena dikala berkelahi, akhirnya mau bunuh. Tapi ketika dia ingin dibunuh, ternyata yang dibunuh orang Yahudi ini. Dikala dia ingin membunuh, ternyata ia yang terbunuh. Akhirnya teman-temannya, orang Yahudi yang ingin melecehkan ini tadi wanita, yang membuka cadar, yang mempermainkan wanita muslimah, akhirnya sepakat teman-temannya membunuh orang yang membunuh orang Yahudi ini, orang muslim. Akhirnya orang muslim ini dibunuh. Akhirnya wanita ini memperdengarkan kabar kepada kaum muslimin di Madinah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdamaikan tentang dua suku yang membunuh ini, saling membunuh. Orang Yahudi sama siapa? Orang muslim tadi. Ternyata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memperdamaikan, jadi orang Yahudi itu ada 3 golongan dulu di Madinah. Ada namanya Bani Nadir, ada namanya Bani Quraizah, ada namanya Bani Qoneka. Jadi ada 3. Yang pertama Bani Qoneka, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraizah. Ini Bani Nadir. Ternyata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sepakat ingin memperdamaikan keduanya, Nabi sudah diundang, mau datang. Nabi mau datang memperdamaikan. Ternyata orang Yahudi ini sudah membuat makar. Nabi kalau lewat di situ di suatu jembatan, Nabi dilempari batu besar, digulingkan batu besar supaya dia meninggal. Akan tetapi ketika sudah dibuat makarnya, sudah sepakat hari ini Nabi datang, malaikat Jibril turun mengabarkan kepada Nabi bahwa jangan lewat situ. Karena di situ sudah ada makar, akan digulingkan batu besar yang mengakibatkan kematian Nabi. Akhirnya Nabi ketika datang langsung berbolak-balik. Kemudian disuruh perang. Akhirnya diperangilah oleh Ali bin Abi Thalib dari orang Yahudi tersebut dan keluar dari Mekah. Akhirnya keluar dari Mekah, orang yang diusir ini karena dikala perang, akhirnya menghasut orang-orang Quraisy, khususnya Abi Sufyan. Akhirnya terjadilah kekuatan antara orang Yahudi Bani Nadir dengan Abu Sufyan.
Kemudian orang Yahudi ini menghasut lagi dua golongan kabilah tadi. Bani Nadir, masih ada dua golongan tadi. Bani siapa? Bani Koneko dengan Bani Quraisyah. Akhirnya Bani Nadir itu memberikan juga iming-iming kepada Bani Quraisyah. Bahwa ayo, kita ini pasukan besar. Ayo, kita kalahkan Muhammad. Ayo, kita kuasai Madinah. Akhirnya Bani Koneko sama Bani Quraisyah ikut bergabung. Itulah yang dikatakan perang Ahzab, perang kabilah-kabilah. Bergabungnya seluruh kabilah Yahudi dan kabilah orang Quraisy. Dikenal juga dengan perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Perang Khandaq itu adalah peperangan. Kenapa dikatakan Khandaq? Karena pada saat itu Nabi membuat Khandaq. Ya, membuat parit. Kenapa dikatakan Ahzab? Karena pada saat itu peperangan banyak hizb. Hizbun itu artinya apa? Kabilah atau apa? Golongan, kelompok. Jamaknya Ahzab. Kelompok siapa tadi yang bergabung? Kelompok Quraisy dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berapa kelompok tadi? 3. Bani Koneko, Bani Quraisyah dan Bani Nadir. Inilah ketika sudah dikalahkan, ya, dipukul mundur, kemudian karena buat Khandaq tidak bisa dilewati oleh pasukan musuh, ya, ada sempat masuk tapi dihalang oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, dipukul mundur, akhirnya mereka nginap di sana. Kemudian muncul musim dingin, angin kencang, sehingga Abu Sufyan lari kembali pulang. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyerang Bani Quraisyah. Pada saat itu Bani Quraisyah diserang, tidak keluar selama 3 atau 1 pekan. Tidak dibiarkan keluar untuk pergi belanja. Akhirnya mereka terkepung oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Kemudian diberi pilihan, apakah dia menyerahkan dirinya, keluar sendiri, tinggalkan kota Madinah, ataukah mereka diserang? Akhirnya mereka memilih untuk tinggalkan kota Madinah. Pergilah mereka ke Palestina. Pergilah mereka ke Syam. Pergilah mereka ke mana? Ke Mesir. Sehingga itulah awal. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu tidak memiliki apa? Tempat tinggal. Tidak memiliki tanah sendiri. Mereka itu dulu cuma numpan di Palestina. Mereka itu cuma numpan di Mesir. Mereka cuma numpan di negeri-negeri kaum muslimin. Tapi mereka begitulah. Ketika dikasih numpan, ya, akhirnya mereka ingin menguasai. Mereka itu ingin hidup 1000 tahun. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling rakus. Jadi jangan menganggap, ya, jangankan manusia biasa, para nabi saja mereka bunuh. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Ya, ini jadi sah. Jangan lagi main di majelis. Ya, ayat. Ini. Kemudian kita lihat, ini kata Allah, ya. Jadi orang Yahudi ini berbicara dua, berbicara rahasia, membicarakan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia bicarakan? Membuat makar untuk Nabi, ingin membunuh Nabi, ingin mengadakan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Kemudian apa kata Allah? Akan tetapi kalau di hadapan Nabi, mereka apa? Hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Mereka memberi salam kepadamu, padahal mereka tidak memberi salam kepada Allah. Artinya mereka hanya di depan mata saja, pura-pura baik. Ya, itulah ciri-ciri orang munafik. Di depan, ya, orang bermuka dua istilahnya. Kemudian apa kata Allah? Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Dan kemudian berkata di dalam jiwa-jiwa mereka, seandainya Allah mengazabkan saja. Ya, Allah tidak azab karena memang ada waktunya untuk kau diazab. Ya. Hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Mereka itu tempat kembalinya di neraka jahanam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, perhatikan ayat ini. Jikalau kalian mengadakan pembicaraan rahasia,
jangan kalian mengadakan pembicaraan rahasia di atas dosa dan permusuhan. Wa maksiatir rasul, atau di atas maksiat kepada rasul. Wa tanajaw bil birri wat taqwa. Tapi kalau kalian mau berbicara rahasia, boleh. Tapi berbicara rahasia di atas kebaikan dan ketakwaan. Misalnya, ya, Rizki sama Syawal berbicara rahasia. Ayo nih deh, bantu begitu bagus Ismail. Saya kaki nak belian ni obat deh. Ayo, konsumasi 10 juta. Iya. Boleh berbicara rahasia dua orang, tapi dalam kebaikan dan ketakwaan. Anu sakit. Ayo deh konsumsi kita berikan itu dulu kue tak baru pergi ke jenguki. Boleh. Boleh berbicara rahasia yang jelas, berbicara rahasia di atas kebaikan dan ketakwaan boleh. Tapi kalau dalam permusuhan, dalam dosa, apalagi memaksiati Rasul, maka haram hukumnya. Qala ta'ala wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Maka hendaknya kalian takut kepada Allah, karena kalian akan dikembalikan dan dibangkitkan kepadanya. Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya perbuatan pembicaraan rahasia itu dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, agar melahirkan sifat sedih di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Walaysa bidarrin syai'an illa biidznillah. Akan tetapi tidak dapat membahayakan sedikit pun kecuali atas izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Ini penting. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jikalau dikatakan kepadamu perluaslah dalam majelis, sana-sana perlu sedikit, kasih luas-luas dulu. Apa kata Allah? Fafsahu, kasih luas. Yafsahillahu lakum. Kalau kalian perluas untuk saudara kalian, Allah akan perluas juga kalian. Ya. Jadi kalau dibilang sana-sana perlu sedikit, bagi dulu, bagi. Kalau kita perluas untuk saudara kita, maka Allah juga akan perluas apa? Hajat kita. Kita bantu saudara kita, Allah akan bantu kita. Ya. Itu maksudnya. Yafsahillahu lakum. Allah akan juga perluas atas kalian. Wa idza qila shushu fansusu. Jikalau dikatakan kepada kalian unshushu. Apa di sini unshushu? Lapangkanlah. Maka lapangkanlah. Lapangkan dulu, kasih lapangkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dan Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Wal ini perhatikan ya, ada di sini keindahan balaghah. Yarfa'illahu, Allah mengangkat, tidak dijelaskan. Ya, alladzina amanu minkum, di antara kalian dari orang-orang yang beriman. Tidak dijelaskan bagaimana diangkatnya. Tapi ketika walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu dan iman, darajat, beberapa derajat, menunjukkan orang yang berilmu dan beriman itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang beriman saja. Maka dari itu kemuliaan ilmu itu kemuliaan tidak ada taranya, kemuliaan yang harus dikejar, harus seseorang bersemangat dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha mengabarkan atas apa yang kalian lakukan. Kemudian qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yadayhi najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian ingin membicarakan pembicaraan rahasia bersama Rasul, maka hendaknya engkau mendahulukan terlebih awal sedekah. Ayat ini dahulu berlaku. Jadi para sahabat kalau mau berbicara rahasia rapat bersama Nabi itu dulu dianjurkan bersedekah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau mau berbicara bersama Nabi harus sedekah dulu. Darikum khairul lakum wa athhar. Itu lebih baik bagi atas kalian dan lebih suci. Fa illam tajidu. Tapi ayat ini dihapus. Ayat ini tidak berlaku lagi hukumnya. Akan tetapi kalau kalian tidak mendapatinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini yang hapus.
Jadi tadi ayat yang apa? Dihapus, yang menghapusnya ini. Kalau kalian tidak ada, jadi awalnya wajib, tapi kemudian menjadi apa? Sunnah. Mana yang menjadikannya sunnah ini? Fa illam tajidu. Kalau kalian tidak lihat, tidak dapat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi asalnya seseorang kalau ingin membuat rapat, berbicara rahasia bersama Nabi, harus sedekah. Tapi kalau dia tidak ada, maka tidak apa-apa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pelajaran yang bisa dipetik. Inti pelajaran yang bisa dipetik. Di antara sifat orang-orang Yahudi gemar membuat kerusuhan di tengah kaum muslimin. Di tengah membuat kerusuhan di tengah kaum muslimin. Ya, baik di zaman Nabi, di zaman sekarang, semua. Ya. Bahkan di zamannya Nabi Musa. Zamannya Nabi Musa juga orang-orang Yahudi itu buat onar juga. Ya. Ketika sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka mengatakan, "Ij'al lana alihata kama ja'alu aliyah." Jadikanlah kami ada sembahan sebagaimana mereka itu para penyembah patung membuat juga sembahan-sembahan. Ketika Nabi Musa pergi mengambil apa? Taurat. Ya. Dia perintahkan saudaranya Harun untuk menjaga orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Apa yang terjadi? Mereka menyembah, bahkan ingin membunuh siapa? Harun. Ya, sampai Nabi Musa ketika pulang ditarik jenggotnya Harun, mengatakan, "Kenapa tidak menjaga ini umat? Dan saya sudah jaga, tapi mereka juga mau membunuh saya." Sudah dilarang tapi tidak mau. Mereka mengambil apa? Sembahan selain Allah. Ya, jadi itu begitu juga yang membunuh Nabi Zakaria siapa? Orang-orang Yahudi. Yang ingin membunuh Nabi Isa siapa? Orang-orang Yahudi. Itu caranya orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa, tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah. Ya, sekarang sampai sekarang. Yang pernah juga terjadi baru-baru ini, waktu di tahun 2000 berapa itu, 2011-an atau 2000 berapa 14-an, pernah terjadi juga orang Yahudi, orang Iran. Ya, pada musim haji pergi mematikan itu lampu di terowongan yang tempat jalannya orang haji, sehingga ada ratusan apa? Jemaah haji meninggal. Ya, salah satunya yang banyak orang Indonesia, orang Jeneponto paling banyak meninggal. Itu siapa? 2 orang Syiah. Syiah ini dari mana? Dari orang Yahudi. Mereka mematikan lampu terowongan sehingga jemaah haji pada takut, akhirnya lari-larian. Sebagian orang tua karena tidak bisa lari, akhirnya didorong mendesak karena mati lampu, baru terowongan panas. Akhirnya apa? Baku injak-injak. Akhirnya ada sesak nafas dan mati. Itu mereka ini. Sampai sekarang. Yang pernah juga ingin meroket Ka'bah, itu kan dilihat, diteliti. Dari mana roketnya? Dari Iran. Yang ini yang merusak ini, film-film porno, film-film game, pembuat game. Dari mana itu dasarnya? Siapa yang kuasai sekarang internet? Iran. Cina tidak ada. Sekarang yang kuasai itu internet Iran. Iran itu orang siapa? Yang siapa yang kuasai Iran dan Irak? Syiah. Syiah itu orang dari mana? Orang Yahudi. Ya, ini harus kita pahami ya, bagi para pendakwah. Ya, maka dari itu sekarang juga yang masuk di Mesir, yang masuk di Yaman, yang masuk sekarang kuasai separuh Yaman siapa? Orang-orang Syiah. Yang bom dari guru kita Zulkarnain, yang bom pondoknya Syekh Mukbil.
Siapa yang ini yang datang di JF? Salah satu muridnya, murid langsung. Siapa yang bohong? Ya, mereka orang-orang Syiah. Orang Syiah dari mana? Ya sampai pelajar-pelajar itu di Indonesia kalau mau pergi ke anunya saya mobil harus naik keliling dulu berapa jam. Kenapa? Karena ditutup jalanan pintasnya, jalanan kotanya sama orang-orang Syiah. Sampai sekarang. Bahkan dia mau lagi kuasai separuhnya lagi. Nah sekarang itu makanya ya salah satu Syekh Nu'man Al-Witir Alhamdulillah Ta'ala yang pernah juga datang ke Indonesia itu sekarang buat pondok di bagian kota, ya di bagian luar lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena diragukan pondok yang sekarang banyak dipergi orang-orang ke Yaman tempat belajarnya Sasifullah di virus itu diragukan tidak lama lagi apa ya dihancurkan juga sedikit-sedikit dikuasai. Dan begitulah mereka orang Yahudi. Ya, laknatullah alaihi. Semoga Allah melaknat mereka, menghancurkan mereka. Ya, tapi orang-orang siapa? Orang-orang mereka, bukan Bani Israel ya. Bani Israel itu Yakub. Kalau Yahud itu kelompok. Jadi jangan bilang laknatullah ala Israel, tidak boleh. Karena Israel itu adalah nama dari nama lain Nabi Yakub alaihissalam. Tapi yang benar laknatul Yahud. Ya. Laknatul Yahud, orang Yahudi. Itu orang Yahudi sektenya, ya. Nah, kemudian pelajaran bisa dipetik itu yang pertama ya, bahwasanya orang Yahudi apa? Selalu membuat kerusuhan di tengah kaum muslimin. Bahkan mereka membunuh para nabi. Kemudian pelajaran yang kedua, boleh berbicara berbisik-bisik. Bolehnya berbicara bisik-bisik di atas kebaikan dan ketakwaan. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan dan ketakwaan. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan selainnya adalah perbuatan syaitan yang diharamkan. Dalilnya ya, innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya perbuatan bisik-bisik selain daripada kebaikan dan ketakwaan itu datangnya dari syaitan. Perbuatan syaitan yang diharamkan. Kemudian pelajaran yang bisa lagi dipetik, ditinggikannya derajat ahli ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Yang terakhir anjuran memberi kelapangan. Anjuran memberi kelapangan ketika berada dalam majelis. Hada ma ulqiya lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.